Ada beberapa investasi yang biasanya Sobat Cospreneur lakukan ketika Anda sudah memiliki uang lebih. Nah, di dunia investasi ini biasanya ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada yang suka investasi di dunia saham. Yang kedua, ada yang suka investasi di dunia properti. Nah, yang ketiga, ada juga yang orang suka investasi di dunia bisnis ataupun franchise. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, adalah orang suka investasi di emas. Pada kesempatan ini juga, saya akan coba memberikan beberapa gambaran dan insight berdasarkan pengalaman saya pribadi di investasi properti, yaitu property cost, dan yang kedua, mengenai investasi emas. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik langsung tombol subscribe agar bisa mensupport channel ini berkembang lebih baik. Nah, ada beberapa investasi yang biasanya Sobat Cospreneur lakukan ketika Anda sudah memiliki uang lebih ataupun adanya sisa uang dari penghasilan Anda. Biasanya Anda akan masuk ke dunia investasi. Nah, di dunia investasi ini biasanya ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada yang suka investasi di dunia saham. Yang kedua, ada yang suka investasi di dunia properti. Nah, yang ketiga, ada juga yang orang suka investasi di dunia bisnis ataupun franchise. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, adalah orang suka investasi di emas. Pada kesempatan ini juga, saya akan coba memberikan beberapa gambaran dan insight berdasarkan pengalaman saya pribadi di investasi properti, yaitu property cost, dan yang kedua, mengenai investasi emas tadi. Nah, ada beberapa perbedaan yang biasanya secara tidak langsung dan Anda akan rasakan adalah yang pertama, biasanya kalau kita beli emas itu, kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita menjual emas tersebut, yaitu kita mendapatkan capital gain-nya. Serupa dengan bisnis properti maupun property cost, ketika kita menjualnya dan ada capital gain di situ adalah keuntungan tambahan kita. Nah, tetapi yang sangat disayangkan di sini adalah ketika kita membeli emas, terutama emas batangan, kita tidak akan mendapatkan cash flow di sana karena cash flow tidak akan Anda dapatkan ketika Anda hanya memegang unit tersebut. Nah, walaupun di luar sana ada beberapa investasi emas yang menjanjikan akan memberikan Anda cash flow, tetapi secara saya pribadi, saya tidak begitu tertarik karena saya tidak memegang fisiknya. Yaitu saya tidak memegang emas tersebut. Jadi saya tidak berinvestasi di bidang tersebut, yaitu baik secara forex maupun mungkin ada yang sistem namanya tabung emas bersama. Nah, saya tidak begitu tertarik karena saya tidak mempunyai kendali atas aset tersebut. Kemudian, kalau di properti, terutama property cost, Anda bisa menyewakannya secara bulanan, harian, maupun tahunan. Sehingga selain mendapatkan capital gain ataupun kenaikan dari nilai properti tersebut, Anda juga bisa mendapatkan cash flow untuk uang jajan Anda dan untuk biaya hidup Anda. Ini kenapa yang membuat dunia properti tersebut sangat menarik untuk saya pribadi. Nah, kemudian selain itu yang Anda perlu ketahui adalah masalah perpajakannya. Banyak sekali di luar sana yang tidak memahami hal ini, tetapi Anda bisa menanyakan kepada bagian konsultan ataupun kepada bagian pajak Anda untuk mengkonfirmasi hal ini. Nah, biasanya di luar sana banyak yang nggak tahu. Ketika mereka menjual emas mereka, ada kenaikan valuasi di situ. Nah, sayangnya di investasi emas, kenaikan atas nilai emas tersebut dan keuntungan yang didapatkan itu dikenakan pajak progresif. Sedangkan di dunia properti, Anda kenanya pajak tetap, yaitu cuma sekitar 5% atau 2,5%, tergantung regulasi yang berlaku saat ini. Nah, untuk hal ini membuat beberapa orang di dunia investasi melihat investasi emas ini digunakan untuk mengikat inflasi, tetapi mereka tidak ingin menjual aset emas batangan tersebut. Nah, sedangkan di dunia properti, mereka kenapa banyak yang suka investasi di sini adalah karena bisa mendapatkan cash flow tanpa perlu menjual propertinya tersebut. Nah, tetapi bagi beberapa orang di luar sana mungkin berpikir jika untuk investasi di dunia properti memerlukan biaya yang cukup tinggi dan mahal modalnya. Sedangkan kalau di dunia investasi emas, Anda bisa menabung emas dengan 1 gram, bahkan 0,1 gram dan setengah gram pun Anda bisa investasikan
secara bertahap di dunia investasi emas tersebut. Nah, kabar baiknya adalah di dunia properti ternyata kita juga bisa investasi dengan nilai yang sangat ringan. Makanya ada beberapa investasi-investasi properti yang mengajak Anda untuk saweran maupun crowdfund untuk membeli properti secara bergotong royong ataupun rame-rame sehingga Anda memiliki beberapa persen dari kepemilikan saham dari properti tersebut. Nah, hal ini juga Anda bisa dapatkan ketika Anda investasi saham yang mengambil sektor properti sehingga Anda bisa memiliki saham di dunia properti tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah pemahaman dan sharing dari saya mengenai investasi emas dan investasi di dunia properti. Semoga pengetahuan dan sharing ini bisa bermanfaat bagi Anda dan sobat cospreneur yang ada di seluruh Indonesia dan subscriber YouTube channel Business Cost. Saya Iwan Kenrianto, mohon pamit diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan terus pantau update video kami setiap minggunya. See you!